warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi materi guru penggerak modul 1.1 dan 1.4. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Kiki Siti Romana, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Pati akan menyampaikan modul 1.1 yang berjudulkan Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 6, yaitu menuntun, yang kedua kodrat anak, yang ketiga pendidikan yang berpihak pada anak, kemudian yang keempat bukan tabula rasa, yang kelima meritokrasi, dan yang keenam adalah petani atau tukang kebun kehidupan. Yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi dengan semboyan Enarso Sumtulodo, Enmadio Mangunarso, Tutmure Handaya, yang dimana Enarso Sumtulodo memiliki arti menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Kemudian Enmadio Mangunarso yang berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Kemudian yang ketiga, Tutmure Handaya, seorang harus memberikan dorongan moral dan juga semangat kerja dari belakang. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah kodrat anak. Anak itu memiliki kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan permainan, karena kodrat anak adalah sebenarnya kodrat alamnya bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Contohnya ada permainan congklak dan juga permainan bubar sodor. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pokoknya pendidikan harus letak dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas. Kemudian, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat bukan tabula rasa. Jadi banyak kita dengar kalau anak itu adalah sebuah kertas kosong, padahal tidak seperti itu sebenarnya. Anak itu adalah kertas yang sama tulisannya sama-sama. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan sama-sama itu. Seperti itu. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan suatu karya atau psikomotor. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna
Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Kemudian tadi yang terakhir, dasar pendidikan yang terakhir yaitu petani. Dalam menuntut waktu dan pertumbuhan kodrat anak, diajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai pendidik adalah seorang petani atau tukang kebun. Nah, anak-anak itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani, oleh kita yang di lahan yang telah disediakan sekolahan. Kemudian, nah, bila biji itu atau bila anak itu ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji tumbuhan itu adalah bibit yang kurang baik, maka outputnya nanti bisa menjadi output yang maksimal atau output yang optimal, tergantung bagaimana kita merawatnya. Kemudian demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai itu kualitasnya baik, tapi dalam kita merawatnya, dalam kita membimbingnya, dalam kita memberi pupuk, memberi pengairan yang kurang tepat, itu akan menghasilkan output yang kurang baik, output yang kurang maksimal. Nah, demikian tadi adalah materi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian tadi yang terakhir, dasar pendidikan yang terakhir yaitu petani. Dalam menuntut waktu dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai pendidik adalah seorang petani atau tukang kebun. Nah, anak-anak itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani, oleh kita yang di lahan yang telah disediakan sekolahan. Nah, bila biji itu atau bila anak itu ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji tumbuhan itu adalah bibit yang kurang baik, maka outputnya nanti bisa menjadi output yang maksimal atau output yang optimal, tergantung bagaimana kita merawatnya. Kemudian demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai itu kualitasnya baik, tapi dalam kita merawatnya, dalam kita membimbingnya, dalam kita memberi pupuk, memberi pengairan yang kurang tepat, itu akan menghasilkan output yang kurang baik, output yang kurang maksimal. Nah, demikian tadi adalah materi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Untuk selanjutnya adalah modul 1.4 yaitu budaya positif. Mengingat kembali materi sebelumnya, karena seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanam, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman padi dan lain sebagainya. Sama seperti kita pendidik harus mempersiapkan sarana prasarana, fasilitasnya, kemudian model pembelajarannya, strategi pembelajarannya yang cocok untuk menciptakan atau menghasilkan output yang baik untuk anak didik kita. Untuk selanjutnya adalah modul 1.4 yaitu budaya positif. Mengingat kembali materi sebelumnya, karena seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanam, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman padi dan lain sebagainya. Sama seperti kita pendidik harus mempersiapkan sarana prasarana, fasilitasnya, kemudian model pembelajarannya, strategi pembelajarannya yang cocok untuk menciptakan atau menghasilkan output yang baik untuk anak didik kita. Kemudian manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan penguasaan. Nah,
pengertian dari kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, papan, sandang, pangan, seperti itu. Kemudian cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Guru seperti apakah kita selama ini? Ada 5 posisi kontrol guru saat menghadapi masalah pada anak. Yang pertama yaitu penghukum, posisi kedua membuat rasa bersalah, posisi ketiga sebagai teman, posisi kelima sebagai pengawas, dan posisi keempat sebagai pengawas, dan posisi kelima sebagai manajer. Nah, pada posisi pertama yaitu sebagai penghukum. Tindakan seorang guru yaitu memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Kemudian perkataan yang biasa diucapkan ibunya, kalau kamu tidak patuh sama bu guru, jadi bapak ibu guru akan menghukummu, bapak ibu guru akan memberimu sanksi, seperti itu. Kemudian akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolah. Pola perilakunya perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Mungkin pada awal-awal murid akan patuh, akan mengikuti perintah guru, tapi untuk selanjutnya mereka akan merasa tertekan karena tertekan karena ada hukuman itu tadi. Kemudian posisi guru yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Biasanya saya seperti ini, mendiamkan, menceramai, dan membuat rasa bersalah. Perkataan dari guru, bapak ibu kecewa sama kamu, kalau orang tuamu tahu bagaimana? Seharusnya kamu tahu kalau kesalahan ini seperti itu. Kemudian akibatnya murid merasa murid itu bodoh atau nakal, jadi malah dia merasa kurang percaya diri. Kan akibatnya murid merasa bodoh atau nakal, kemudian pola perilakunya rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Jadi malah jadi bebannya sekarang. Kemudian posisi yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Nah, menganggap semua kesalahan murid adalah sebuah kemakmuran. Perkataan dari guru lakukan demi bapak atau ibu. Akibatnya merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Pola perilakunya menjadi lemah, tergantung, cenderung menunggu. Kemudian posisi yang keempat, guru sebagai pengawas. Tindakannya memantau dan mencatat. Perkataannya, kamu sudah tahu aturannya kan? Biasanya dalam sebuah kelas kan ada peraturan kelas. Nah, ketika anak sudah membuat kesalahan, ayo kamu sudah tahu aturannya kan? Seperti itu. Kemudian akibatnya murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Jadi tidak diberitahu konsekuensinya kalau ada melakukan kesalahan seperti apa. Kemudian yang ketiga, yang pola perilakunya orientasi pada ganjaran dan hadiah. Kemudian untuk posisi kelima, guru sebagai manajer. Nah, ini adalah poin yang paling optimal. Tindakannya bertanya dan membuat kesepakatan. Kemudian perkataannya, apa sebenarnya harapanmu? Apa sebenarnya keinginanmu? Karena setiap anak melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya. Tidak hanya tiba-tiba ujung-ujung gawe kesalahan, tidak. Tapi karena memang ada tujuannya. Kemudian akibatnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki?
Jadi anak itu bisa mengetahui konsekuensi yang dilakukan setelah membuat kesalahan itu. Dan pola perilakunya bisa disiplin, menciptakan disiplin diri dalam diri. Kemudian, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin dan hukuman. Disiplin merujuk pada praktik mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sementara hukuman yang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid. Disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Nah, merdeka menurut Gajah Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap atau bisa membuat atau memerintah dirinya sendiri. Kemudian kesepakatan atau keyakinan kelas. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap gurunya atau terhadap pengajarnya. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Nah, biasanya Bapak Ibu pasti membuat peraturan kelas. Nah, untuk lebih yakin peraturan kelas itu lebih detailnya, lebih maksudnya itu ada keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini berguna untuk membentuk lingkungan yang positif. Kalau sudah tercipta lingkungan yang positif dan kesepakatan kelas itu berjalan dengan baik, akan menciptakan budaya positif. Jadi anak-anak yang berbudaya, bukan hanya berakhlak tapi juga berbudaya, akhlak yang bagian yang mulia. Ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan lebih rinci. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat oleh dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada evaluasi dan tidak lanjutnya. Kemudian ini adalah contoh peraturan. Kalau peraturan, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya lebih universal, yaitu anak harus bertanggung jawab. Kemudian peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Jadi pada keyakinan kelas ini diharapkan menggunakan kata positif saja. Kalau dilarang itu kan ada kata negatifnya seperti itu. Kemudian keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain bisa, komitmen pada tujuan bisa. Kemudian peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya menjaga keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya menjaga kesehatan. Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran itu masuk ke keyakinan kelas, menghormati orang lain bisa, terus melatih kesabaran bisa. Kemudian peraturan gunakan masker. Keyakinan kelasnya menjaga kesehatan, menjaga keselamatan dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian peraturan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya menjaga keselamatan, keamanan dan kepedulian terhadap sesama. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, biasanya merasa tersakiti. Anak-anak kalau diberi hukuman biasanya merasa tersakiti. Kemudian kalau konsekuensi itu memang harus terjadi karena memang sebenarnya sebelumnya sudah disepakati.
maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian langsung ke hukuman dulu. Anak membenci kedisiplinan. Hukuman merupakan paksaan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut itu tadi, jadi tidak mau mengakui kesalahan. Kemudian hukuman adalah marah atau rasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi yang sudah disepakati di keyakinan kelas pada awal pembelajaran misalnya atau pada awal semester biasanya kita buat. Kemudian konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi karena sudah disepakati. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak agar kemudian menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk keselamatan. Nah, ini adalah contoh beberapa hukuman dan konsekuensi. Kalau misalnya buat kesalahan, kemudian diberi tugas dicatat 100 kali di dalam buku, atau ketika terlambat diminta menulis saya tidak terlambat 100 kali, itu merupakan hukuman. Nah, contoh kesalahan lain anak ketika terlambat dan di sekolah diberi tugasnya untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu termasuk hukuman. Kemudian kalau murid nggak pakai masker terus diminta untuk push up 15 kali, termasuk hukuman. Kemudian pemeriksaan. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi karena dia harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia buat. Kemudian membersihkan kumpulan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi karena anak tersebut bertanggung jawab, melatih tanggung jawabnya. Kemudian karena tidak menggunakan sepatu hitam, diminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah, termasuk hukuman. Karena tadi hukuman itu bisa menyebabkan anak merasa malu, ya, merasa malu yang berkepanjangan. Nanti kalau udah lulus, walaupun udah lulus biasanya masih ingat, aku dulu dihukum begini, nggak boleh pakai sepatu, dilihatin anak-anak sekolahan, malu. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, biasanya merasa tersakiti. Anak-anak kalau diberi hukuman biasanya merasa tersakiti. Kemudian kalau konsekuensi itu memang harus terjadi karena memang sebenarnya sebelumnya sudah disepakati. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian langsung ke hukuman dulu. Anak membenci kedisiplinan. Hukuman merupakan paksaan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut itu tadi, jadi tidak mau mengakui kesalahan. Kemudian hukuman adalah marah atau rasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi yang sudah disepakati di keyakinan kelas pada awal pembelajaran misalnya atau pada awal semester biasanya kita buat. Kemudian konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi karena sudah disepakati. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak agar kemudian menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Nah, ini adalah contoh beberapa hukuman dan konsekuensi. Kalau misalnya buat kesalahan, kemudian diberi tugas mencatat 100 kali di dalam buku, atau ketika terlambat diminta menulis saya tidak terlambat 100 kali, itu merupakan hukuman. Nah, contoh kesalahan lain anak ketika terlambat di sekolah diberi tugasnya untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu termasuk hukuman. Kemudian kalau murid nggak pakai masker terus diminta untuk push up
Kemudian dalam Sama dengan pemeriksaan. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi karena dia harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia buat. Kemudian membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi karena anak tersebut bertanggung jawab. Tanggung jawabnya. Kemudian karena tidak menggunakan sepatu hitam, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah, termasuk hukuman. Karena tadi hukuman itu bisa menyebabkan anak merasa malu, ya, merasa malu ya berkepanjangan. Nanti kalau udah lulus biasanya masih ingat. Aku dulu pembimbing tidak boleh pakai sepatu juga, anak-anak sekolahan malu. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, mengapa ini konsekuensi? Karena berhubungan dengan pembelajaran, karena berhubungan dengan PJOK, dan ini juga mengelilingi lapangan basket 2 kali, jadi hitung-hitung pemanasan seperti itu. Ya, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ini yang paling penting, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian ini adalah segitiga restitusi. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya, tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau orang yang membuat kesalahan, membuat kesalahan tadi menjadi orang yang sukses atau orang yang lebih baik. Kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat penting. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir, contoh kalimat yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah contoh dalam menstabilkan identitas. Jadi tidak diberi cap kamu salah, kamu nakal, bukan seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita yang kita lakukan dengan itu memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Biasanya anak-anak itu usil sama temannya itu biasanya mencari perhatian. Tadi kebutuhan dasar itu ada mencari kelangsungan hidup, kesenangan, kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Nah, biasanya anak-anak itu memang melakukan tindakan itu pasti ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar itu, tapi entah mencari perhatian atau kasih sayang, entah mencari kebebasan, entah mencari pengakuan, seperti itu. Dan menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi contoh kalimat yang bisa disampaikan dulu dalam validasi tindakan, yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk
agak ditinggikan karena mungkin supaya anak juga tidak merasa terlalu bersalah atau terlalu tertekan karena melakukan kesalahan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap bisa menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baik, yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok misal melakukan kesalahan membuang sampah di tempat dibuang tidak di tempat sampah di halaman. Jadi ditanyakan kepada murid, kamu kenapa melakukan hal demikian? Bisakah kamu melakukan hal yang lebih baik? Seperti itu. Kemudian nomor 3, menanyakan keyakinan. Nah, setelah langkah pertama dan langkah kedua tercapai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Karena awal tadi sudah tentang keyakinan kelas, jadi dihubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sebagai penghubung keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nanti murid anak yang merasa bersalah pasti akan menunjukkan, saya pengen jadi anak yang baik, saya pengen jadi anak yang pintar, saya pengen jadi anak yang disiplin dulu. Nanti kembali ke lalu sebagai anak yang disiplin bagaimana caranya? Nanti pasti mereka akan langsung juga, oh iya aku tidak boleh seperti ini, aku tidak boleh membuang sampah di halaman, aku harus membuang sampah di tempat sampah, aku tidak boleh terlambat. Demikian tadi sampaian materi modul 1.1 dan 1.4 materi guru penggerak. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya dan ketersediaan Bapak Ibu guru untuk hadir di sini. Kemudian kalau ada pertanyaan, monggo atau sudah paham? Ya, cukup sekian. Terima kasih dan salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.